Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, Bapak dosen dan teman-teman yang kami hormati, di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang PBL dan PJBL. Apa itu PBL dan PJBL? Maka simak selengkapnya melalui kelompok kita, yaitu kelompok 5. Kelompok kita terdiri daripada 6 anggota. Yang pertama, saya Arka Premia Surya Putra, kemudian ada Tias Dinar Putri Safira, kemudian Irnanda Rizky Asyafira, kemudian Mustika Evika Nur Aini, kemudian Rahmadian Isnayanti, kemudian Bilfak Mahakam. Baik, langsung saja kita mulai daripada pembahasan daripada apa itu PBL dan PJBL. PBL yaitu merupakan singkatan daripada Problem Based Learning, yaitu pembelajaran yang berbasis pada akar permasalahan. Dan kemudian PJBL yaitu Project Based Learning, yaitu pembelajaran yang berbasis daripada proyek permasalahan. Latar belakang PBL dan PJBL yaitu PBL ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas dalam kinerja pembelajaran dan menjadi alternatif untuk memperbaiki hasil belajar siswa yang cenderung rendah dengan fokus pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi secara nyata. Kemudian juga PBL ini mengembangkan keterampilan tingkat tinggi, kemudian mengembangkan pengetahuan holistik. Adapun PJBL yaitu berbasis pada proyek, yaitu tujuannya daripada meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar siswa menguasai pengetahuan dan menghasilkan produk-produk yang bermakna dan menciptakan produk-produk yang bermakna, yaitu berbasis proyek. Kemudian menghubungkan konsep teoritis dengan dunia nyata. Model ini memungkinkan siswa menerapkan konsep teoritis dalam situasi dunia nyata melalui kegiatan investigasi dan pembuatan proyek. Kemudian definisi problem based learning. Definisi problem based learning yaitu PBL itu metode belajar dengan memecahkan masalah secara terbuka, fokus pada proses belajar mandiri dan kolaborasi. Kalau PJBL, metode belajar dengan mengerjakan proyek konkret yang menuntut penerapan ilmu secara praktis. Penerapan PBL untuk isu dan agama. PBL mendorong siswa kritis terhadap isu sosial dan agama dengan studi kasus nyata untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Kelebihan PBL yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kerja tim, belajar mandiri, serta pemahaman konsep yang lebih mendalam. Kemudian yaitu latar belakang. Latar belakang daripada PBL dan kemudian latar belakang di PBL pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yaitu bertujuan untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan kita menjadi orang yang berbudi pekerti. Karena mata pelajaran kita ini PAI dan budi pekerti. Selain pengetahuan keagamaan, PAI kini harus menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, di lingkungan, di masyarakat, atau di kampus, kita semua harus menerapkan kehidupan yang Islami. Oleh karena itu, pembelajaran perlu bergeser dari ceramah yang dulu di abad ke-19, abad ke-20 mungkin kita masih melakukan metode dengan cara ceramah atau teacher centered, yaitu pembelajaran berpusat dari guru.
Kemudian kita ubah sekarang yaitu lebih komprehensif ke pendekatan inovatif dan student centered. Jadi tidak hanya teacher centered tapi juga student centered. Jadi pembelajaran berpusat pada siswa dan juga berpusat pada guru. Kemudian model PBL, Problem Based Learning, dan Project Based Learning, PJBL, relevan karena menghubungkan teori dengan praktek dan menumbuhkan kita untuk berpikir secara kritis atau tinggi, higher order thinking skills. Tidak hanya LOTS, tapi kita juga HOTS, yaitu higher order thinking skill. PBL mendorong analisis masalah nyata secara islami, sedangkan kalau PJBL menghasilkan karya secara konkret, yaitu secara terbukti, real, secara dunia nyata. Seperti media dakwah digital atau penggalangan dana masjid. Nah, itu kita lakukan secara langsung, kita langsung terjun, kita langsung tampil di masyarakat untuk penggalangan dana masjid atau penggalangan dakwah atau media dakwah digital. Kedua model ini membuat pendidikan agama Islam lebih kontekstual, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. Karena abad ke-21 ini kita harus menggabungkan yaitu dakwah digital, kemudian masalah-masalah di dunia nyata untuk kita terapkan, untuk kita ambil problem based learning dan kita jadikan proyek based learning agar menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan di era abad ke-21. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Tias Dinar Putri Safira. Baik, pertama mari kita bahas mengenai problem based learning atau disingkat PBL. PBL ini adalah metode pembelajaran yang berfokus pada bagaimana siswa mampu menyelesaikan masalah yang sifatnya kompleks dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapannya, siswa biasanya dihadapkan pada suatu permasalahan. Kemudian mereka diminta untuk menganalisis dan memecahkannya secara kolaboratif. Jadi bukan hanya guru yang menjelaskan, tetapi siswa aktif mencari solusi bersama-sama. Nah, kelebihan dari PBL ini tidak hanya membuat siswa lebih memahami konsep, tetapi juga melatih keterampilan penting seperti berpikir kritis, kemampuan analitis, serta kerjasama tim. Bahkan nilai-nilai Islam juga bisa diintegrasikan di dalamnya. Misalnya dengan menekankan pentingnya musyawarah, kerjasama, dan kejujuran dalam mencari solusi. Menurut Barros tahun 1996, PBL terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar karena siswa benar-benar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana problem based learning atau PBL bisa digunakan untuk membahas masalah sosial maupun isu agama. Yang pertama itu melalui diskusi dan studi kasus. Misalnya, kita bisa mengambil kasus tentang penyebaran hoax di media sosial. Dalam model PBL, siswa diminta menganalisis apa dampaknya, siapa yang dirugikan, lalu mencari solusi yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti kejujuran dan tabayun atau klarifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Yang kedua ada kontekstualisasi dengan nilai Islam. Jadi setiap masalah yang dibahas tidak hanya dilihat dari sisi umum saja, tapi juga dikaitkan dengan dalil Al-Quran atau hadis. Contohnya saat membahas cyberbullying, siswa bisa diarahkan pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 tentang larangan menghina atau merendahkan orang lain. Dengan begitu, siswa tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi
juga menginternalisasi nilai agama. Yang ketiga ada pembelajaran aktif dan reflektif. Jadi siswa tidak hanya mendengar ceramah, tetapi ikut serta dalam proyek, simulasi atau diskusi. Misalnya mereka bisa membuat kampanye digital tentang etika bermedia sosial yang islami. Kemudian merenungkan bagaimana kampanye itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu peran guru. Di sini bukan sebagai pemberi jawaban, tetapi sebagai fasilitator. Guru mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan kritis, serta memastikan pembahasan selalu terhubung dengan nilai Islam. Jadi siswa tidak hanya tahu teorinya, tapi juga mampu mengambil keputusan etis dalam kehidupan nyata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Irnanda. Selanjutnya adalah kelebihan PBL, model pembelajaran dalam konteks pendidikan agama Islam. Yang pertama, pendekatan berpusat pada peserta didik. Mendorong riset, integrasi teori, dan juga praktik. Mengembangkan solusi atas masalah yang ditentukan. Yang kedua, masalah tidak terstruktur dan interdisipliner, di mana memicu berpikir mendalam dan juga reflektif. Guru sebagai tutor dan fasilitator pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan keterampilan utama. Berpikir kritis dan analitis, pemecahan masalah kompleks, evaluasi dan penggunaan sumber belajar, kerjasama tim dan komunikasi efektif, pembelajaran sepanjang hayat. Yang keempat, pembelajar mandiri. Siswa sebagai pemecah masalah yang aktif, mengidentifikasi akar masalah dan solusi, serta menjadi pembelajar mandiri. Slide selanjutnya. Definisi Project Based Learning atau PJBL. Project Based Learning merupakan metode pembelajaran yang berpusat pada pengerjaan sebuah proyek sebagai hasil akhir. PJBL memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan menyeluruh karena siswa terlibat langsung dalam penciptaan produk atau solusi. Selanjutnya ada penerapan model PJBL untuk meningkatkan kemampuan menulis. Model Project Based Learning atau PJBL dinilai efektif karena mendorong kreativitas, motivasi, dan kemandirian siswa melalui kegiatan proyek. Penerapan PJBL dilakukan untuk mengatasi masalah rendahnya kemampuan menulis bahasa Arab di kelas 7 MTS Nurul Huda Malang akibat metode yang monoton dan kurangnya keterlibatan siswa. Artikel ini menjelaskan penerapan PJBL dan hasilnya terhadap peningkatan keterampilan PJBL dan hasilnya terhadap peningkatan keterampilan menulis siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran bahasa Arab dengan model Project Based Learning dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas 7 Madrasah Saniyah Nurul Huda Malang. Slide selanjutnya. Kelebihan PBL atau model pembelajaran dalam konteks agama. Proyek PJBL difokuskan pada pertanyaan atau problem yang mendorong siswa mempelajari konsep dan prinsip atau pokok dari mata pelajaran. Proyek melibatkan siswa pada penyelidikan konstruktivisme,
Inti proyek bukanlah berpusat pada guru berupa teks aturan atau sudah dalam bentuk piket tugas. Karakteristik proyek memberikan keontentikan pada siswa. Selanjutnya yaitu implementasi PJBL dalam pembelajaran PAI. Peserta seperti proyek penggalangan dana untuk masjid atau penulisan buku cerita Islami oleh siswa. Pendidikan agama Islam berperan penting dalam membentuk karakter, sikap religius, dan akhlak mulia peserta didik. Namun, pembelajaran PAI sering dianggap monoton karena masih berfokus pada penyampaian materi secara teoritis. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran inovatif yang melibatkan siswa secara aktif. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah Project Based Learning (PJBL), yaitu model pembelajaran yang berbasis proyek yang mendorong kolaborasi, kreativitas, dan tanggung jawab. Melalui PJBL, siswa dapat mengikuti kegiatan seperti penggalangan dana untuk masjid atau penulisan buku cerita Islami yang tidak hanya menumbuhkan kepedulian sosial dan keterampilan literasi, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai keislaman. Dengan begitu, pembelajaran PAI menjadi lebih aplikatif dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Selanjutnya, inovasi pembelajaran, PJBL dan PBL, dan juga langkah-langkah PBL. Inovasi pembelajaran, PJBL dan PBL. Pembelajaran perlu inovasi agar tidak monoton. Ada dua model yang dipakai, yaitu problem based learning adalah pembelajaran berbasis masalah nyata dalam konteks sosial dan keagamaan. Yang kedua, PJBL, Project Based Learning, adalah pembelajaran berbasis proyek yang menekankan keterlibatan siswa dalam menghasilkan produk nyata. Kedua model tersebut menghubungkan teori Islam dengan praktik kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu langkah-langkah PBL. 1. Identifikasi masalah nyata. Misal dampak media sosial, intoleransi, dekadensi moral. Yang kedua yaitu diskusi dan eksplorasi nilai. Yang menganalisis dengan dalil Quran dan hadis, contohnya Al-Hujurat ayat 6. Yang ketiga yaitu investigasi dan penyusunan solusi. Observasi, wawancara, membuat panduan Islami. Yang keempat, presentasi dan refleksi. Contohnya kelompok presentasi, guru, fasilitasi, dan luruskan pemahaman. Kemudian yang selanjutnya ada inovasi pembelajaran dan langkah dan dampak-dampaknya. Dampak PBL yaitu melatih berpikir kritis dan kolaborasi. Kemudian membiasakan siswa mencari solusi Islami. Kemudian ada membentuk agen perubahan sosial di era digital. Kemudian menginternalisasi nilai Islam secara kontekstual. Kemudian ada dampak dari PJBL. Yaitu yang pertama menumbuhkan kepedulian sosial dan religiusitas. Kemudian meningkatkan literasi dan keterampilan abad 21. Kemudian membentuk tanggung jawab dan kerjasama. Dan yang terakhir menghadirkan pengalaman belajar yang nyata, yang aplikatif. Kemudian langkah-langkah dari PJBL. Itu yang pertama menentukan tema proyek, yaitu misal kebersihan masjid, sedekah, dan harian. Kemudian ada merancang rencana aksi, yaitu program Jumat Bersih ataupun gerakan infak.
kemudian membagi tugas kolaboratif sesuai kemampuan, kemudian melaksanakan proyek nyata dengan bimbingan guru, kemudian presentasi hasil karya atau poster dakwah atau laporan kegiatan, dan yang terakhir refleksi dan evaluasi pengalaman proyek. Kemudian yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi problem based learning atau PBL dan project based learning atau PJBL merupakan dua model pembelajaran inovatif yang relevan untuk diterapkan dalam pendidikan agama Islam. PBL menekankan pemecahan masalah yang nyata sehingga melatih siswa berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Sedangkan PJBL berorientasi pada penciptaan karya nyata, yaitu melalui kreativitas, kemudian ada kolaborasi dan tanggung jawab siswa. Dalam konteks PAI, PBL mengaitkan ajaran Islam dengan isu-isu sosial keagamaan, sementara PJBL menghadirkan pengalaman nyata dalam mengamalkan nilai Islam. Dengan demikian, penerapan PBL dan PJBL mampu menciptakan pembelajaran PAI yang bermakna, kemudian yang kontekstual dan sesuai kebutuhan peserta didik di era modern. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.